Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya tentang larutan asam basa, kita tahu bahwa perbedaan antara asam dengan basa itu dilihat salah satunya dari nilai pH. Asam memiliki pH kurang dari 7 dan basa memiliki pH lebih dari 7. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memperkirakan pH suatu larutan asam atau basa dengan menggunakan beberapa larutan indikator. Oke, nanti Ibu akan mendemonstrasikan suatu percobaan tentang memperkirakan pH larutan. Sebelum itu, kita pahami dulu bagaimana cara kita menentukan perkiraan pH larutan dari hasil percobaan. Yang akan kita gunakan adalah larutan indikator. Artinya indikator yang berwujud larutan, ya. Nanti kita gunakan suatu tabel, yaitu tabel trayek pH indikator. Di sini ada beberapa macam indikator, ada metil merah, metil kuning, dan metil jingga. Kalau dilihat dari perubahan warnanya, nanti dia akan berubah dari merah ke kuning. Sedangkan trayek pH-nya ini kisaran di bawah 7. Artinya ketiga indikator ini hanya bisa digunakan untuk larutan yang bersifat asam. Selanjutnya ada penoftalin. Dia berubah warna dari tak berwarna sampai dengan merah. Tak berwarna yang akan kalian amati sama dengan bening, ya, kalau istilah kalian. Kemudian merahnya itu merah jambu tua gitu. Kemudian trayek pH-nya dari 8,3 sampai 10,2, berarti untuk mengukur larutan yang bersifat basa. Sedangkan Brontimo Bilu itu berkisar antara 6,0 sampai dengan 7,6. Ini menunjukkan dia bisa mengukur larutan yang bersifat netral. Dia akan berubah warna dari kuning ke biru. Nah, dari trayek pH ini kita gunakan untuk memperkirakan pH larutan. Bagaimana caranya kita menentukan pH larutan dari hasil percobaan dengan menggunakan tabel ini? Caranya yaitu pada saat suatu larutan ditetesi dengan suatu indikator, misalkan dengan metil merah, ternyata warnanya berubah menjadi merah, artinya dia berada pada area kurang dari 4,2 pH-nya. Kalian perhatikan merah di sebelah kiri, trayek pH-nya 4,2. Kita simpulkan berarti dia kurang dari 4,2. Tapi kalau misalnya dia berwarna kuning, maka trayek pH-nya lebih dari 6,7. Tapi kalau di antara keduanya, berarti antara merah sama kuning warnanya adalah jingga, kan, atau oranye. Maka kalau kamu temukan warnanya oranye, berarti trayek pH-nya antara 4,2 sampai dengan 6,7. Demikian juga kalau untuk penoftalin misalkan. Penoftalin kalau misalnya setelah ditetesi penoftalin larutan itu tetap bening atau tak berwarna, maka trayek pH-nya kita simpulkan kurang dari 8,3. Tapi kalau misalnya berubah menjadi merah, berarti trayek pH-nya lebih dari 10,2. Nah, bagaimana kalau misalnya warnanya dikatakan tak berwarna tapi keruh gitu, ya. Kemudian dia tidak ada warna merah sedikit pun, maka kita bisa simpulkan trayek pH-nya adalah antara 8,3 sampai 10,2. Jadi nyaris merah muda atau pink muda, tapi tidak sampai pink, ya. Oke. Dengan Brontimo Bilu, apa warna di antara kuning dan biru? Hijau. Jadi kalau misalnya dengan Brontimo Bilu larutannya berubah menjadi hijau, berarti pH-nya adalah antara 6,0 sampai 7,6. Tapi kalau warnanya biru berarti lebih dari 7,6. Kalau kuning berarti kurang dari 6,0. Itu yang harus kalian perhatikan pada saat menentukan pH-nya. Baiklah, ini sebagai contoh soalnya memperkirakan pH larutan. Bila suatu larutan diuji dengan metil merah memberikan warna jingga, maka kita akan jawab bahwa kalau dia berwarna jingga, artinya pH-nya antara 4,2 sampai 6,7 berdasarkan tabel yang tadi.
ya. Kalau berwarna jingga berarti antara 4,2 sampai 6,7. Kemudian dengan indikator BTB atau brom timol biru, dia berwarna kuning. Maka setelah kita melihat tabel yang tadi, artinya kita simpulkan pH-nya kurang dari 6,0. Dan kalau ditambah dengan penoptalin atau PP, maka dia tidak berwarna, artinya pH-nya adalah kurang dari 8,3. Oke, nanti kalian bisa lihat lagi tabelnya ya, sesuaikan. Baik, kita akan menyimpulkan dari ketiga hasil percobaan ini atau hasil kesimpulan pH dari tabel tadi. Kita bikin garis bilangan. Kemudian yang paling kiri berarti angkanya paling kecil 4,2. Selanjutnya habis 4,2 berarti 6,0. Habis 6,0 berarti 6,7 kan? Jadi kita sesuaikan dengan data yang sudah kita dapat tadi. Selanjutnya kita tarik garis sesuai dengan ini. Yang pertama, pH-nya 4,2 sampai 6,7. Berarti garisnya seperti ini kan? Kemudian yang kedua, pH-nya kurang dari 6,0. Artinya tidak sampai 4,2, tapi dia terus bisa sampai 1 karena dia kurang dari 6,0. Dan yang ketiga kurang dari 8,3. Berarti kita tarik garis dari 8,3 sampai ke sebelah kiri. Bukan sampai 4,2 tapi sampai terus, bisa saja. Satu itu juga termasuk ke dalam kurang dari 8,3 kan? Nah, habis itu kita lihat ada area yang dilewati dengan 3 garis sekaligus dari 4,2 sampai dengan 6,0. Maka ini adalah area pH-nya. Kita bisa memperkirakan, kita simpulkan artinya pH dari larutan tersebut adalah 4,2 sampai 6,0. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini Ibu pakai singkatan metil merah, metil red, BTB itu brom timol biru, PP itu adalah penoptalin. Data ini berdasarkan dari tabel trayek pH yang tadi. Baiklah, di sini Ibu akan berikan lembar kerja yang harus kalian buatkan. Silakan tulis di buku kalian masing-masing. Judulnya memperkirakan pH larutan. Tujuannya adalah memperkirakan pH beberapa larutan dengan menggunakan indikator larutan. Alat dan bahannya nanti kalian lihat dari hasil percobaannya apa yang bisa kamu amati, alatnya apa saja yang digunakan, bahannya atau larutannya apa saja yang dipakai. Kemudian yang ketiga cara kerjanya. Jadi perhatikan dari awal sampai akhir langkah kerjanya seperti apa. Kamu tuliskan sesuai bahasa kalian, tentu saja bahasa yang bisa dipahami oleh umum ya. Nah, bisa dilengkapi oleh gambar atau alat bahan saat sedang digunakan dalam percobaan atau praktikum. Oke. Berikutnya nanti akan kamu tuliskan data hasil pengamatan kalian, yaitu dalam tabel pengamatan seperti ini. Kolom pertama adalah nomor, jadi kita gunakan nanti ada 5 larutan ya yang kita gunakan. Kemudian nanti tuliskan warna setelah ditetesi oleh indikator brom timol biru, warnanya apa. Setelah ditetesi oleh metil merah, warnanya apa. Setelah ditetesi oleh penoptalin, warnanya apa untuk larutan 1, larutan 2, larutan 3, dan seterusnya. Kemudian perkiraan pH-nya berapa. Nah, untuk menentukan perkiraan pH, kamu tentukan berdasarkan contoh yang tadi Ibu berikan ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan tuliskan pH dengan menggunakan indikator universal. Jadi dalam percobaannya nanti di akhir percobaan dengan penguatan menggunakan indikator universal, tulis pH-nya sesuai data pengamatan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Apakah dia bersifat asam, bersifat basa, atau bersifat netral ya. Baiklah, di akhir setelah tabel pengamatan dan kesimpulan ini, maka kalian harus menuliskan bagaimana cara kamu menentukan perkiraan pH pada kolom yang ini, yaitu dengan menggunakan tabel trayek pH
dan warna indikator serta menggunakan garis bilangan sesuai contoh yang Ibu berikan. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, kita akan melihat tayangan video tentang percobaan memperkirakan pH larutan. Ini kita akan melakukan percobaan tentang memperkirakan pH larutan. Silakan kalian semua siapkan lembar kerjanya. Kita awali dengan alat dan bahan yang akan kita pakai, yaitu yang pertama adalah tabung reaksi dengan rak tabung reaksi. Di belakangnya ada kertas putih supaya lebih mempermudah kita melihat dengan jelas warna yang akan ditimbulkan. Kemudian larutan yang kita gunakan adalah 1 BaOH 2 kali, kemudian yang kedua adalah NaCl, yang ketiga adalah CH3COH, yang keempat amoniak, yang kelima adalah HCl. Selanjutnya indikator larutan yang akan kita gunakan adalah bromtimol biru, kemudian metil merah, dan phenolphthalein. Oke, kita mulai dengan langkah kerjanya. Kita ambil salah satu larutan yang akan kita uji sifatnya, yaitu BaOH 2 kali. Kita masukkan ke dalam 3 tabung reaksi. Nanti yang akan kalian amati adalah perubahan warna pada saat larutan itu ditambah dengan indikator larutan. Yang pertama yang akan kita tetesi adalah tabung reaksi pertama dengan bromtimol biru. Kita lihat warnanya, oke. Kemudian yang kedua, kita tetesi dengan metil merah. Oke. Kemudian yang ketiga, kita tetesi dengan phenolphthalein. Kita amati warnanya, kita aduk supaya rata dan kita bisa jelas melihat warnanya. Baiklah, yang pertama warnanya adalah biru ya. Kemudian yang kedua itu warnanya. Kemudian yang ketiga kalian bisa tuliskan warnanya di lembar kerja kalian. Larutan yang kedua adalah NaCl. Kita tuang seperti tadi ke dalam 3 tabung reaksi yang berbeda. Kemudian kita tetesi dengan indikator-indikator yang telah kita gunakan juga tadi di percobaan yang pertama. Yang pertama dengan bromtimol biru. Kemudian yang kedua kita tetesi dengan metil merah. Dan yang ketiga kita tetesi dengan phenolphthalein. Ini hasil yang percobaan dengan NaCl. Oke, kita akan lanjutkan ke percobaan untuk larutan yang lain dengan perlakuan yang sama seperti tadi. Oke, ini yang ketiga adalah larutan CH3COH. Oke, ini hasilnya setelah ditambah dengan bromtimol biru, metil merah, dan phenolphthalein. Silakan tuliskan di lembar kerja kalian. Larutan yang keempat adalah larutan amonia. Mari kita lihat percobaannya. Oke, ini adalah hasil dari setelah ditambahkan indikator larutan terhadap larutan amonia. Kita akan lanjutkan dengan larutan yang terakhir adalah HCl. Oke, yang terakhir adalah larutan HCl. Kita lihat.
Kita tetesi dengan bromtimol biru. Kemudian metil merah. Dan penoptalin. Oke, ini adalah hasil dari penambahan indikator larutan terhadap HCl, ya. Oke, silakan ditulis hasilnya. Dari hasil praktikum tadi, ini sengaja Ibu shoot dua warna yang seperti sama tapi berbeda. Jadi pada saat kalian menuliskan warna, lihat dengan jelas antara keduanya. Ini adalah yang satu, yang sebelah kiri adalah NaCl, yang satu lagi yang lebih gelap itu adalah amoniak. Jadi tulis jelas warnanya sesuai dengan hasil pengamatan. Kalau tadi kita memperkirakan pH larutan dengan larutan indikator, kalau sekarang kita akan coba perkuat berapa sih pH-nya. Kita akan menggunakan indikator universal. Oke, kita celupkan indikator universal ke dalam satu larutan BaOH2. Kita amati, kemudian kita pasangkan terhadap warna standar yang ada di bagian luar dari indikator tersebut. Ternyata di sini adalah pH-nya apa ya? 8 ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu NaCl. Kita lihat berapa pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Oke, di sini ada mulai dari pH 0 sampai dengan 6 dan 7. Oke, lebih pas ke 7 ya, dari keempat warna itu. Baiklah, kemudian untuk yang ketiga adalah CH3COOH. Kita celupkan dan kita bandingkan dengan warna standarnya. pH-nya cenderung ke pH 4. Baiklah, yang kelima adalah amoniak. Warnanya bagus kan? Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata pH-nya adalah sampai dengan 12. Yang terakhir adalah HCl. Ternyata HCl adalah kayaknya lebih dekat ke 2 ya. Oke, baiklah. Itu untuk membedakan antara memperkirakan pH larutan dengan ketiga indikator ini dan dengan menggunakan indikator universal, di mana kita bisa menentukan langsung berapa pH-nya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Selamat melengkapi lembar kerja percobaannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.